Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal dhulumatu walan nur walal dhillu walal harur wa ma yastawil ahya walal amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sadaqallah. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat. Wala dhulumat wala nur. Tidaklah sama macam-macam kegelapan dan nur atau cahaya. Wala dhillu wala harur. Tidak pula sama sesuatu yang teduh, nyaman, dan sesuatu yang panas. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan tidak sama dengan orang-orang yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Sesungguhnya Allah memperdengarkan orang yang Dia kehendaki, maksudnya membuat mendengar, memperhatikan, akhirnya nanti memahami orang-orang yang Allah kehendaki itu sendiri. Wa ma anta bimusmi' man fil qubur. Dan sedangkan engkau wahai Muhammad, kau tidak dapat membuat mendengar orang-orang yang kubur. In anta illa nadhir. Engkau sendiri tidak lain adalah hanya seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqq. Sungguhnya kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira. Kau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan sesungguhnya tiada lain, tidak ada satu umat pun, maksudnya tidak satu umat pun kecuali di dalamnya ada seorang pemberi peringatan. Para jemaah sekalian, kita akan dalami ayat demi ayat ini. Ayat yang ke-19 yang kita baca itu sebetulnya lanjutan dari bahasan ayat yang lalu, ayat 18. Orang-orang yang beriman kepada Allah secara gaib tadi dengan orang-orang yang waktu itu didakwahi oleh Nabi, orang kafir Quraisy yang tetap menolak. Allah katakan di ayat ini, di ayat yang ke-19 yang kita baca ini, ya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Dan tidaklah sama yang buta dan yang melihat. Jadi orang-orang kafir itu diibaratkan orang-orang yang buta. Buta hatinya. Mungkin matanya melek, tapi hatinya buta untuk menerima kebenaran. Tidak sama kata Allah dengan orang yang melihat. Meskipun orang yang melihat yang dimaksud, ini adalah yang hatinya melihat. Mungkin matanya buta, seperti sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta matanya, tapi hatinya melek. Hatinya tidak buta. Makanya dia bisa menerima kebenaran. Allah katakan tidak sama orang yang buta dan orang yang melihat. Maksudnya adalah orang yang buta hatinya dengan orang yang bisa melihat hatinya, ya, itu tidak sama. Itulah orang beriman yang akhirnya bisa beriman, ya, dan orang kafir yang akhirnya tetap dalam kafiran. Wala dzulumat wala nur. Dan tidak juga yang
gelap. Nah, gelap ini digunakan kalimat jamak, zulumat. Saya tadi terjemahkan dengan bermacam-macam kegelapan. Karena kegelapan itu tidak satu, lebih banyak. Dan Allah membahasakan dengan kalimat wala, dan tidak juga. Ini dalam bahasa Arab namanya penekanan. La di sini lam taukid. Ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab bisa saja cukup kalimatnya begini. Wa ma yasawil a'ma wal basir wa zulumat wan nur. Enggak perlu wala zulumat wala nur. Dalam bahasa Arab cukup itu. Tidak sama yang buta dan yang melihat, yang gelap dan yang terang. Tapi Allah membahasakan dengan kalimat kembali kata-kata la wala zulumat, dan betul-betul tidak sama. Nah, itu begitu. Aneka kegelapan, bermacam-macam gelap, bermacam-macam faham yang batil itu, faham kekufuran itu tidak sama. Wala nur, itu semua tidak bakal sama dengan nur, satu cahaya itu. Nah, Allah menyebutkan nur dengan bentuk mufrad atau tunggal, ya, atau singular, itu menunjukkan bahwa ya, nur itu hanya satu, yaitu nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tekankan di sini tidak sama, bermacam-macam kegelapan dengan satu hal yang terang dari Allah. Walal dhillu walal harur. Ini juga begitu, pakai la lagi. Tidak juga sama. Al-dhillu itu yang teduh. Ya, dalam bahasa Arab itu zilalun itu artinya sesuatu yang menaungi. Dhillu itu artinya yang teduh, yang tenang. Jadinya yang kita kalau berada di sebuah tempat yang panas, lalu ada satu ruangan yang tertutup, ada atapnya, kita ada di dalamnya, nah itu kita senang, teduh di situ. Ya, kita teduh, senang, karena kita tidak kepanasan. Ini sebetulnya penggambaran tentang surga. Waladillu, tidak sama surga itu. Walal nur, dan tidak walal harur, saya. Waladillu walal harur, dan tidak juga sama al harur. Harur itu yang panas. Yang panas itu yang nggak ada atapnya, tidak teduh, panas betul karena matahari langsung. Ini penggambaran tentang neraka sebetulnya. Jadi tidak sama surga dan neraka. Tidak sama orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga, orang yang masuk ke dalam neraka. Di ayat yang ke-22-nya, wa ma yastawil ahya wal amwat, dan tidak sama orang-orang yang hidup dan tidak sama orang-orang yang mati. Nah, ini menarik. Wa ma yastawil ahya, tidak sama yang hidup, orang-orang yang hidup. Begitu menyebutkan mati, sebetulnya cukup juga dalam bahasa Arab. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Ini juga begitu. Tapi Allah bahasakan wa ma yastawil ahya walal amwat. Ini untuk menegaskan betul bahwa orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati itu tidak sama. Orang-orang ini hidup hatinya jadi beriman. Orang-orang ini buta hatinya, mati hatinya jadi kafir. Itu tidak sama penilaiannya, kedudukannya di hadapan Allah. Innallaha yusmi'u may yasha. Sesungguhnya Allah bisa membuat mendengar orang yang Dia kehendaki. Jadi orang yang tadinya kafir lalu dibuat sedemikian rupa oleh Allah mau mendengarkan kalimat-kalimat kebenaran ini, Al-Quran ini, kemudian akhirnya memahaminya, dan akhirnya mendapatkan hidayah, menjadi muslim, menjadi orang beriman, itu Allah yang bisa melakukan itu. Bukan Nabi. Nabi hanya sosok memberi peringatan. Hanya dikatakan, ya, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'. Dan engkau bukanlah orang yang memberikan petunjuk, yang dapat memberikan pendengaran. Mestinya kalimat ini adalah cukup. Wa ma anta bimusmi'. Engkau tidak dapat membuat orang mendengar. Allah bisa membuat orang mendengar, engkau tidak dapat membuat orang mendengar. Jadi begitu, selesai. Tapi ditekankan pada kalimat wa ma anta. Ya. Ini ada kalimat wa ma anta bimusmi'in man fil kubur.
Sebutkan begitu. Dan engkau wahai Muhammad tidak dapat membuat mendengar orang yang sudah mati. Maksudnya orang yang sudah akhirnya kafir, sudah akhirnya di dalam kubur itu nggak akan bisa mendengarkan kembali. Itu orang sudah buta hatinya, buta semuanya. In anta illa nadhir. Tidak lain engkau wahai Muhammad adalah seorang pemberi peringatan. Nah, ini menarik. Padahal Nabi diutus oleh Allah basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran itu kabar gembira tentang surga, tentang kenikmatan di akhirat nanti. Nadhiran peringatan atau ancaman tentang siksa api neraka. Tapi di ayat ini cukup dikatakan in anta illa nadhir, kau hanya pemberi peringatan. Karena fokus pembicaraan ayat ini adalah membicarakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, orang-orang kafir itu. Banyak menyebutkannya in anta illa nadhir. Enggak perlu Allah kata in anta illa bashir wa nadhir. Nah, enggak perlu begitu. Nah, ini menarik ini. Banyak hal yang secara bahasa kalau kita dalami itu betul-betul kata-kata atau firman Allah di ayat ini mengandung satu pemahaman yang memfokuskan diri kepada pembicaraan tentang orang-orang kafir Quraisy yang belum mau beriman. Dan orang-orang beriman itu sendiri bersyukurlah karena mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terpilih, orang-orang yang betul-betul mendapatkan kesempatan dari Allah yang kesempatan itu tidak dimiliki oleh orang kafir. In anta illa nadhir. Tidak lain dan tidak bukan engkau adalah seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Basyiran wa nadhira. Membawa kabar berita gembira dan membawa peringatan. Itu disebut Nabi itu basyiran wa nadhira. Tapi tadi ketika menerangkan tentang fokusnya kepada orang kafir, cukup in anta illa nadhir. Tapi dalam konteks umum, fungsi Nabi adalah basyiran wa nadhira, membawa berita gembira dan membawa berita ancaman atau berita peringatan. Nah, itu artinya engkau biasa seperti nabi-nabi yang lain. Engkau salah satu utusan Allah, utusan aku, kata Allah. Kami mengutus engkau sebagai nabi, sebagaimana kami juga nabi-nabi sebelum engkau sebagai nabi. Jadi kedudukanmu, fungsimu, tugasmu sama dengan nabi-nabi yang lain, pemberi peringatan, bukan pembuat hidayah, bukan yang memberikan petunjuk dalam arti yang bisa membuat orang itu beriman. Kau hanya memberikan hidayah al-irsyad, hidayah bimbingan kepada jalan yang benar, hidayah ad-dilalah, hidayah yang memberikan rambu-rambu jalan, apa yang harus mereka pilih dan apa yang tidak harus mereka pilih. Itu yang bisa engkau lakukan. Tapi pada akhirnya orang itu menjadi orang yang mau memilih yang benar, meninggalkan yang salah, itu bukan urusan engkau lagi wahai Muhammad, tapi itu adalah urusanku, kata Allah. Itu seolah-olah demikian. Karena Allah katakan lebih lanjut, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Karena tidak ada satu umat pun dalam kehidupan ini sebelum engkau diutus itu kecuali di tengah-tengah mereka ada pemberi peringatan, ada rasul yang kami utus. Sehingga semua umat-umat di muka bumi ini nanti di akhirat semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat setelah kedatangan rasul-rasul pada mereka.